Puji Tuhan, saudara diberkati Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati Ibu Mima yang sudah melayani kita lewat puji-pujian di kesempatan sore yang luar biasa hari ini. Dalam ibadah pertengahan minggu, mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam suratan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang keenam. Kita akan baca firman Tuhan ini. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 6. Firman Tuhan bicara tentang kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya akan membacakannya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 6. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Puji Tuhan, sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Kebenaran firman Allah pada sore hari ini kuberikan tema saling mengasihi. Sekali lagi tema khotbah di ibadah minggu, di ibadah pertengahan minggu sore ini, ibadah Rabu, saling mengasihi. Pernah aku singgung dalam khotbahku beberapa minggu yang lalu, yaitu saya waktu itu membawakan kebenaran firman Tuhan berbicara tentang belajar dari jemaat yang ada di kota Filipi. Rasul Paulus memuji jemaat yang ada di Filipi karena jemaat ini adalah jemaat yang suka memberi, jemaat yang suka menopang, jemaat yang sangat mengerti sekali soal pelayanan, jemaat yang sangat dewasa sekali dalam hal apa? Dalam hal berbuat kasih, di dalam hal menunjukkan kasih mereka, khususnya di dalam hal menopang pelayanan pekabaran Injil yang waktu itu adalah pekabaran Injil yang kedua yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Tetapi dia menjadi berbeda dengan jemaat yang ada di Korintus karena Rasul Paulus begitu banyak sekali dan begitu detail sekali, begitu luar biasa dia berbicara soal kasih kepada jemaat yang satu ini. Sudah pernah aku singgungkan bahwa jemaat Korintus ini adalah jemaat yang suka berkelahi. Karenanya suratan Paulus kepada jemaat ini, dia menyinggung soal kasih itu panjang sekali, ya. Satu pasal, saudaraku, ya, itu satu pasal itu bicara kasih saja. Jemaat yang ada di Korintus. Karena jemaat ini terbukti jemaat yang suka bertengkar, jemaat yang apa-apa punya kebanggaan diri sendiri, apa-apa mau menonjol lebih daripada kawan seiman yang lain. Jadi Paulus begitu luar biasa, dia menguraikan tentang kasih kepada jemaat ini. Dia begitu banyak sekali berbicara tentang kasih kepada jemaat ini. Kasih adalah hal yang terpenting dalam hidup saya dan saudara. Segala sesuatu yang kita lakukan tanpa kasih, semua hampa. Jadi kasih ini merupakan hal yang paling fundamental, hal yang paling dasar di dalam saya dan saudara melayani pekerjaan Tuhan. Di dalam suratan yang lain Paulus sempat menyinggung, jikalau engkau merelakan dirimu untuk dibakar, tetapi tanpa kasih segala sesuatu menjadi hal yang tidak ada arti. Jikalau engkau punya karunia bernubuat dan karunia-karunia yang lain, tetapi jika tidak ada kasih yang mengikutinya, maka semuanya pasti, kata Paulus, semua tidak ada gunanya. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih.
Bukti kasihnya adalah dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kata Yohanes 3 ayat 16, adalah ayat favorit kita dan bahkan semua umat Kristen. Pasca membuktikan kasih Allah, dia melangkah turun dari sorga untuk mencari saya dan saudara. Jadi kasih itu sangat luar biasa. Kasih sangat luar biasa bagi saya dan saudara di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kita kenal tanggal 14 Februari selalu dirayakan hari Valentine Day, di mana hari kasih sayang. Tapi itu kan yang dunia punya. Berbeda dengan kasih Tuhan. Kalau yang dunia punya, orang merayakannya saling memberi coklat, saling memberikan hadiah, saling memberikan bingkisan dan lain sebagainya, entah itu bunga. Tetapi kita lihat di sini Kristus menyerahkan nyawanya. Kristus memberikan seluruh hidupnya untuk manusia. Itu adalah kasih yang terbesar. Kalau dia Kristus datang menunjukkan kasihnya dengan memberikan coklat pada kita, wah, betapa malang hidup saya dan saudara. Kita tidak ditebus, kita masih terikat, kita masih terbelenggu oleh pekerjaan setan. Karena kita sudah terjual, kita sudah tergadaikan kepada setan. Dan Kristus datang untuk membelinya. Dia datang untuk merebutnya kembali, merebut hidup kita dari tangan setan. Kita sudah tergadaikan, kita sudah terjual. Kepada siapa? Kepada setan. Itu yang Kristus datang untuk menebusnya. Kerajaan Israel sempat hidup tanpa kasih. Di dalam Hosea pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua, dikatakan bahwa perbuatan yang dikerjakan bangsa Israel hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzinah, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Jadi itu perbuatan Israel. Mereka melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Hosea pasal 4 ayatnya yang kedua menjelaskan itu. Bahkan bukan hanya rakyatnya saja, melainkan para pemimpin-pemimpinnya juga hidup tanpa kasih. Mereka hidup jauh daripada Tuhan. Hosea pasal 14 ayatnya yang pertama dikatakan, Samaria harus mendapat hukuman sebab ia memberontak terhadap Allahnya. Mereka akan tewas oleh pedang, bayi-bayinya akan diremukkan, dan perempuan-perempuannya yang mengandung akan dibelah perutnya. Itu terbukti. Kenapa? Dari ketidaktaatan mereka, dari mereka hidup tanpa kasih kepada Allah, apa yang terjadi? Bangsa Babel, kemudian mereka ditawan. Mereka ditawan oleh bangsa Asyur. Pertama dibuang ke Asyur. 40 tahun sesudah pelayanan Nabi Hosea, tidak lama kemudian menyusul lagi bangsa Yehuda dibuang ke Babel. Jadi bangsa Israel dibuang ke Asyur, lalu menyusul lagi bangsa Yehuda dibuang ke Babel. Kenapa? Karena ketidaktaatan mereka, hidup tanpa kasih. Karena ketika Salomo mati, kerajaan ini pecah. Awalnya hanya satu, kerajaan Israel aja. Itu awal-awal. Tapi Salomo juga terpengaruh dengan istri-istrinya yang banyak itu. Istrinya kurang lebih 1000 orang. Kemudian istri-istri ini memasukkan berhala di dalam hidupnya, sehingga kepercayaan dia kepada Allah Elohim itu menjadi lain dan berubah. Kenapa? Pengaruh istri-istri. Istri-istri yang tidak percaya kepada Tuhan itu, sehingga dia terlibat dalam penyembahan berhala. Itu yang bikin Allah marah. Salomo kemudian dia serong dan dia menyeleweng kepada Allah yang lain. Jadi ketika Salomo mati, maka terpecah belah menjadi dua kerajaan Israel. Awalnya hanya satu, Israel saja. Tetapi terjadi perpecahan di situ. 10 suku mengatasnamakan dirinya adalah bangsa Israel, sedangkan 2 suku yang lain menamakan diri Yehuda, terdiri dari
Yehuda dan Benyamin. Hanya 2 suku aja mereka berdua. Kerajaan utara 10 suku, kerajaan selatan 2 suku aja. Nah, kita lihat bahwa prestasi tanpa kasih tidak berarti. Saya dan saudara, kita lihat dalam Matius pasal 7 ayatnya yang ke-22 sampai 23. Matius pasal 7 ayatnya yang ke-22 sampai 23. Prestasi, pencapaian, hal-hal yang saudara anggap itu karisma dan berkualitas dalam hidup, jika tanpa dilandasi dengan kasih, maka semua dianggap tak berarti dan tak berguna di hadapan Tuhan. Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Selevel orang yang mengusir setan ini bukan orang sembarangan. Melakukan tanda mujizat dan tanda heran ini berarti ini bukan orang-orang sembarangan. Katakanlah dia sekelas pendeta, katakanlah dia sekelas penginjil, katakanlah dia sekelas hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam pekerjaan Tuhan. Loh, bisa bikin mujizat ini berarti bukan orang biasa. Tapi karisma itu menjadi tak berarti ketika tanpa pengenalan akan Tuhan yang benar. Kasih hilang, karisma ini habis. Karenanya kita lihat ada betapa banyak orang yang dipakai Tuhan luar biasa, tapi tingkah lakunya rupanya terbukti terbaca oleh orang kurang baik. Tapi pelayanannya berkarisma, pelayanannya luar biasa. Dia diurapi Tuhan, dia hamba Tuhan kok. Dia melayani, bisa bikin mujizat, berdoa orang sakit sembuh. Tapi karakternya nggak baik, dia tidak punya kasih di dalamnya. Jadi kasih ini betapa penting. Segala sesuatu dia kemudian menjadi runtuh ketika kasih dia tidak ada di atasnya. Dia tidak ada di sini. Nubuatan akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, kata firman Allah. Tetapi kasih tak pernah berkesudahan. Dia kasih ini jalan terus. Sampai orang berkata tidak menyangka, ya kok dia bisa begitu. Sifatnya, kelakuannya nggak baik. Banyak saya dan saudara mendengar seperti itu. Ada lebih celaka lagi, dia dipakai Tuhan luar biasa, tapi ketahuan misalnya dia maki. Ada saudara, ini hamba Tuhan yang diurapi, tapi tangannya tidak bertobat, suka pukul istri misalnya. Jangan saudara kira, sebab pada hamba Tuhan juga yang tangannya lancar. Setiap hari istri bisa mandi-mandi pukulan. Saya melatih diriku begitu rupa. Nanti saudara tanya, Ibu Gembala, berapa kali kah Bapak Gembala menempelin dia? Tidak pernah. Dari kami menikah, saling bertukar cincin di jari manis. Sampai hari ini, sampai cincin itu pun sudah tergadaikan. Sudah terjual. Karenanya saudara lihat tidak ada cincin melingkar pada jari manis kami kan? Karena sudah terjual. Haleluya. Dari pertama kali dalam hatiku aku ambil prinsip hidup kepada Tuhan. Sembari aku memakaikan cincin pada jari manis, Ibu Gembala, aku berkata dalam hatiku, pada saat ini juga aku nyatakan dan aku proklamirkan di hadapan Tuhan dan di hadapan umat, tangan ini tidak akan pernah menyentuh dia. Tentu dalam hal yang kasar bisa menyentuh dia, kecuali dalam hal apa? Di dalam hal berbelai-belayan. Jadi kasih
Jadi ketika kasih itu tidak ada dalam diri seseorang, tidak ada dalam diri seorang pelayan, dan tidak ada di dalam gereja, wah, betapa rusak pelayanan itu. Ketika kasih hilang di dalam keluarga dan rumah tangga, maka suami menjadi mudah. Bagi dia, suatu janji pernikahan di dalam sebuah pemberkatan nikah itu permainan. Kasih begitu hilang tidak ada bagi seorang suami, dia gampang dan mudah dia menyeleweng. Dia bisa dengan mudah dan gampangnya dia bisa berselingkuh. Kenapa? Karena kasih tidak ada. Ketika kasih itu dia hilang kepada diri seseorang yang bernama istri, maka bagi dia juga untuk berbohong terhadap suami, menutupi hal-hal yang apapun itu, bagi dia itu gampang juga. Kenapa? Karena kasih nggak ada. Dunia ini menjadi tawar, tidak ada artinya kalau kasih hilang dari hidup kita. Jadi oleh sebab itu, mari, kalau kita melayani atas dasar kasih luar biasa, mari kita melayani karena kasih Tuhan. Bukankah Dia terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara? Yang berikut dan yang terakhir, kita lihat di sini bagaimana kita bisa mengasihi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kasih artinya adalah perasaan sayang, suka memberi. Kita tidak bisa mungkin mengasihi Allah bila kita tidak mengasihi sesama. Firman Allah berkata, mana mungkin kau mengasihi Tuhan, sedangkan Tuhan yang tidak kelihatan, sedangkan orang yang kelihatan kau tidak sanggup untuk mengasihi. Bagaimana kau bisa berucap dan berkata aku cinta Tuhan, sedangkan orang yang kelihatan saja kau tidak sanggup untuk mengasihi? Bagaimana mungkin kau mengasihi orang yang pribadi yang tidak kelihatan, sedangkan yang kelihatan saja yang bernama sesama kita, saya dan saudara tidak sanggup untuk mengasihi? Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai dengan 35. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35, firman Allah berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian kamu semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi ketika kasih hilang dalam hidup kita, kita tidak berlayak dan kita tidak berhak mendapatkan predikat anak Tuhan. Kita tidak berhak mendapatkan predikat murid Kristus, karena predikat murid Tuhan itu hanya lengket pada orang yang suka mengasihi. Kita saling mengasihi, tadi dikatakan supaya orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi predikat anak Tuhan, predikat murid Kristus itu dia nempel dan melekat padamu dan padaku ketika saya dan saudara hidup rukun dan damai, kita hidup saling mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam doa, kita bersyukur buat firman Tuhan.